Tuhan tidak pernah merencanakan yang buruk bagi manusia. Artinya kejadian Kalau itu, Allah, gimana kira-kira? Allah ya bisa Allah nggak tahu, merencanakan yang buruk Allah bagi tahu manusia? itu akan terjadi. Itu ujian untuk orang-orang beriman kalau barang hilang. Makanya dikasih tahu barang ini kembali kepada Allah. Kan gitu. Berarti Sekarang Allah kalau itu dia harta maksudnya. bukan, ini harta dari Allah, kok butuh harta? Kan kita yang butuh harta. Allah kan ngasih. Gimana kalam? Sekarang kalau Kristen, ini barang hilang, Tuhannya, oh saya nggak bertanggung jawab, saya nggak tahu apa-apa. Ya Tuhan nggak tahu apa-apa. Kok bisa gitu? Saya nggak tahu apa-apa. Oh bu, iya saya nggak tahu. Walah, kok saya nggak Karena tahu? Tuhan tidak tahu apa-apa. Jadi gini, kalau di dalam Gimana? kekristenan, apapun yang terjadi itu ada juga karena perbuatan kita. Contoh nih, contoh. Saya miskin terus. Karena kenapa? Meskipun penghasilan saya 10 juta per bulan, saya menghabiskan 11 juta. Itu yang salah siapa kira-kira tuh? Tuhan atau saya? Yang saya, yang salah, kamu. Nah, kan gitu kan? Tapi Tuhan tahu nggak itu terjadi? Salahkan lagi Tuhan, kan aneh-aneh. Nyalahin Tuhan enggak gitu. Cuma kalau berbuat boros sudah dikasih tahu jangan, kata Tuhan, kenapa lu lakuin? Berarti yang membuat kita miskin bukan Tuhan kan? Kita sendiri kan? Betul nggak? Miskin sama kaya itu kan kehendak Tuhan. Nah, kan, Perbuatan lagi. kita Jadi, menuju ke yang sana saya itu bilang dari tadi manusia. salah siapa itu? Kalau saya punya penghasilan 10 juta, saya habiskan 11 juta. Itu salah siapa? Nah, itu kan perbuatan, itu manusia dong. Ya berarti kan bukan karena Allah kan? Miskinnya kita. Ya, Perbuatan kita seperti ya bukan. ya bukan kan? Tapi hartanya ini kembali ke siapa hal-hal ketika yang kita tidak miskin? dikendalikan Allah di bumi ini. Hal-hal yang tidak dikendalikan. Loh, perbuatan itu sudah ditetapkan. Ada jahat, ada baik gitu. Iya. Kenapa lu memilih Saya yang berbuat jahat? Itu berarti itu bukan karena Allah kan? Perbuatannya manusia bukan. Bukan Itu kita. kan? Berarti perbuatan manusia juga ada yang tidak bisa dikendalikan, betul nggak? Oleh Sang Pencipta. Ada yang tidak bisa dikendalikan. Itu di Kristen mungkin iya, kalau di Islam enggak. Nah, tadi kan kayak gitu, itu karena kita. Tadi dibilang itu karena kita, tiba-tiba nggak ada perbuatan yang nggak bisa Ya dikendalikan. gimana kita yang berbuat Tuhan yang disalahin itu, gimana sih Kristen ini? Gimana caranya itu? Kan lari lagi. Bukan lari gitu loh, dalam Islam ini gue kasih tahu gitu kan, ketetapan Tuhan itu Makanya meliputi saya semuanya, bingung Mas konsep Rekam, takdir dalam meliputi Islam, Pak. semuanya gitu. Jadi Tuhan itu maha tahu. Tuhan itu maha tahu apa yang kita lakukan. Kalau Tuhan nggak tahu, nah ini jatuhnya bukan Tuhan jatuhnya. Itulah kenapa di Kristen itu ketika apa-apa itu nggak ada ketetapan Tuhannya di sana, jatuhnya apa? Ya ini bukan Tuhan karena dia nggak berkuasa untuk segala yang terjadi gitu. Apa-apa contohnya ke tak kemana-mana. Contohnya, ya tadi lu udah kasih contoh soal orang berbuat boros lalu kemudian jadi bangkrut. Lu bilang di sana nggak ada kehendak Tuhannya. Lu bilang di sana manusia. Itu buat teman-teman Panglima Apologet Islam semuanya, gua Reko Tules. Selamat datang di channel Panglima Apologet Islam. Kita dengarkan Bang Kores debat sama Master Mabok. Pakai jurus mabok dari tadi, muter-muter Master aja. Kalam, jangan diganti-ganti nama saya. Master Bang. Mabok, Master Mabok. Lanjut, Res. Ya. Jadi gitu kalam. Mengenai inilah yang nggak dipunya Kristen itu takdir. Kalian tuh punyanya malah predestinasi bukan takdir gitu. Tahu nggak predestinasi? Apa itu? Apa itu? Semua sudah ditentukan dari sebelum dunia dijadikan. Ya itulah takdir, bro. Gimana ya kami ini? Loh, kalau takdir bukan ketetapan Allah, menyangkutnya kepada hukum-hukum. Manusia nanti punya kehendak bebas untuk memilih. Kalau lu enggak, Justru takdir itu yang nggak punya kehendak bebas. Gimana ya? Terbalik aja. perhatikan Master Kalam, Efesus 1 nomor 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Mana ada manusia punya kehendak bebas di sini? Udah dipilih dari sebelum dunia dijadikan. Artinya sudah ada orang ketika dihidupkan dia udah pasti miskin, udah pasti masuk neraka dalam Kristen. Mana ada guys? Sebentar saya baca. Baca Efesus 1 nomor 4.
Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Berarti Coba. kita ini percaya kata-kata Paulus ini ya. Itu poinnya yang pertama dulu. Ya kan? Kristen kalau nggak percaya Paulus gimana mau jadi Kristen? Enggak, Anda kan bawakan Paulus. Nih, berarti percaya kan kata-kata Gue percaya Paulus. ini Kristen punya. Lu percaya nggak? Sebentar. Oh, baru tahu dia. Enggak, bukan baru tahu, saya udah pernah dengar itu sering. Iya, coba. Cuman itu kan konteksnya ada. Cuman Iya, silakan baca konteksnya, Efesus berapa tafsirannya, apalah bebas. Ya, Efesus berapa tadi kira-kira? Efesus 1 Ah, nomor 4. Ayat. Nomor 4. Mungkin masih nanya Efesus berapa? Aduh, pakai jurus mabok mulu lu. sabar Bang, sabar. Ini muslim yang lain jarang bawain. Kores doang yang suka bawain ini. Sebagaimana Dia telah memilih kita di dalam Kristus sebelum dunia didirikan supaya kita menjadi kudus dan tidak berdosa di hadapan Dia, ya kan? Jadi Dipilihnya dari kapan, Master Kalam? gimana? Dipilihnya dari kapan itu? Ayat ini menyatakan apa namanya? Nggak dijawab. Dia telah memilih kita di dalam Kristus sebelum dunia didirikan. Jadi ada yang sudah dipilih, berarti ada yang tidak di. Oke, mari kita Waalaikumsalam. bahas ya. Mari kita bahas. Kita bahas ini, ya kan? Jadi ini Jadi kan ada, ya, intinya begini, ada manusia yang diciptakan sia-sia di dalam Kristen. sebentar Ada Bang. itu. Alkitab Bang Kores Ya, Alkitab ya, itu ya. punya konteks sebentar ya. Iya, silakan. Jadi Konteksnya apa? Dipilih sebelum dunia dijadikan. Ini Konteksnya kan- apa? ini kan berada di awal surat Paulus ya kepada Iya. jemaat Efesus. Iya. Oke. Iya. Jadi ini bagian pembukaan yang penuh pujian kepada Tuhan. Mantap. Begitu kan? Iya. Jadi sebelum ayat 4 Paulus menyampaikan puji karena berkat-berkat yang diberikan kepada kita di dalam Kristus. Coba ayat Oke. 3 ya, kita baca ya. Sebentar. Kan begitu bahasa Alkitab. Ini Bang Kores ini macam-macam bahasa Alkitab. Iya, Baca nggak satu apa-apa. ayat, Udah dua langsung kunci. dikasih apa arti? Gua kunci itu. So, lu mau kemana? Bebas. Silakan. Ya sebentar. Kita bukakan kitabnya aja biar enak ya Salah kan. dia. Malah buka takdir dia bilang. Bentar, ya kan? Sebab di ayat 3-nya saya bacakannya. Terpujilah Allah Bapa, Allah dan Bapa Tuhan Yesus, Tuhan kita Yesus Kristus dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Nih, jadi kan ayat ketiga ini pujian terhadap Allah sebenarnya kan? Oke. Jadi sebentar. Ia menerangkan bahwa Allah di sini juga telah menetapkan kita untuk dijadikan anak-anaknya melalui Yesus Kristus. Ya. Ayat 5. Dari kapan itu? Kita lihat ayat 5-nya. Kita bacakan nih. Ditentukannya dari Dalam kapan? kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus Iya. untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan dan kerelaan kehendaknya. Ah. Jadi di sini sejak sebelum dunia diciptakan bahwa Tuhan itu telah menetapkan keselamatan bagi manusia. Itu yang dimaksudkan di sini. Iya. Nah, terus Bukan yang menetapkan dipilih siapa aja ini orangnya. yang dipilih? Sebelum dunia dijadikan yang dipilih siapa aja? Sebentar, kita baca ulang ya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sebab di Mantap. dalam Dia, artinya di dalam Yesus, Tuhan telah menetapkan manusia itu Iya. sebelum dunia dijadikan. Iya, Artinya apa? ditetapkan apa? Manusianya ditetapkan apa? Ditetapkan supaya kudus dan tak tercacat di hadapannya. Oke. Di dalam Yesus, gitu loh. Oke, siapa aja yang dipilih di dalam Yesus itu siapa aja? Ya manusia yang mau, yang Manusia yang datang. mau. Mm-mm. Berarti berarti manusia udah ada sebelum dunia dijadikan. Bukan begitu, gimana ya kalau bukan begitu, Bang. Bukan begitu. Artinya Iya, makanya. di Gimana dalam- sebelum jadinya? dunia dijadikan, di dalam Yesus telah ditetapkan, melalui Yesuslah keselamatan itu datang. Ya, melalui Itu Yesus. berbicara Nah, ini. keselamatan Yesus ini memilih siapa saja.
Kok bisa gitu loh, sebelum dunia dijadikan itu udah dipilih-pilihin orang-orangnya? Kok bisa begitu? Bukan orang-orangnya yang dipilih, Yesusnya yang ditetapkan sebagai keselamatan di sini. Bahwa Berarti- sebelum dunia dijadikan, melalui Yesus sudah ditetapkan keselamatan Iya. itu. Nah, oh jadi kita di situ Yesus, ada banyak Yesus ya? Bukan kita di situ Yesus, bro. Ayo, mau kemana? Bukan. Mau kemana? Ayo. Bukan, ini berbicara tentang bahwa di dalam Yesus sebelum dunia dijadikan, di dalam Yesus sudah ditetapkan sebagai keselamatan. Di dalam Gitu. Yesus sudah ditetapkan. Nah, ini memilih kita ini apa maksudnya? Memilih Yesus gitu maksudnya. Memilih kita. manusia. Bah gini biar saya terangkan. Memilih manusia. Bahwa Manusianya di dalam ada yang Yesus dipilih-pilihin telah sebelum dunia ditetapkan dijadikan ya. keselamatan. Ya, Oke. ya. Dan memilih manusia untuk diselamatkan, begitu. Nah, oke, memilih manusia untuk diselamatkan. Sekarang manusia yang nggak dipilih gimana kabarnya? Gimana? Manusia yang nggak dipilih sama Tuhan sebelum dunia dijadikan gimana kabarnya? Bentar, Nggak ada manusia yang nggak bentar, dipilih. Master. Semua mah. Bentar. Kalau debat itu jangan keroyokan, jangan bawa anjing di bawah debat. Di mute dulu anjingnya, kok main keroyokan bawa anjing. Bawa onta juga gua semeleh semua. Ya, gitu loh. Salah sendiri lu bawa takdir gitu. Di sini udah dibilang ini, sebab di dalam Dia, dalam Yesus maksudnya, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Oh, sebelum dunia dijadikan ada manusia yang sudah dipilih. Terus manusia yang nggak terpilih itu apa kabar? Manusia yang nggak dipilih apa kabar? Alhamdulillah. Di sini kita punya pemikirannya, bro. Anda mengatakan di sini, betul kan? Ya. Bahwa apa namanya? Tuhan itu memilih orang-orang yang diselamatkan seperti takdir, begitu ya? Saya ditakdirkan untuk diselamatkan. Nggak ada takdir, nggak ada perkataan memilih kita sebelum dunia dijadikan. Makanya tadi Anda bingung kan konsep takdir. Contohnya, saya miskin itu gara-gara saya boros. Itu takdir atau bukan? Nah, Anda bingung, terus Anda bawa kemana? Lah, gue mah udah paham banget takdir, makanya gue bawain predestinasinya Kristen. Takdir itu untuk mengkonter predestinasinya Kristen. Ketetapan Tuhan dalam Islam untuk mengkonter ketetapan Tuhannya Kristen di Efesus 1 nomor 4 ini gitu loh. Karena nggak adil bre kalau misalnya ada manusia sudah dipilih sebelum dunia dijadikan, lalu kemudian ada manusia yang nggak dipilih sebelum dunia dijadikan. Oke, Ngapain coba lu ciptain ulang. manusia kalau gitu? Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Oh, Di dalam mencegukan. Dia, di dalam Yesus, Iya. manusia itu telah dipilih untuk diselamatkan, bukan menentukan orang-orangnya. Tapi kenapa ada kata-kata kita di sini? Kenapa ada kata Ini kita? dari tadi Anda ngerti. Ini surat kepada jemaat di Efesus. Makanya Artinya dia orang Efesus doang yang dipilih. gitu loh. Berarti orang Efesus doang kan yang dipilih? Enggak, semua. Tapi kita di situ menggantikan kata manusia. Oh, jadi sebab di dalam Dia Allah telah memilih manusia sebelum dunia dijadikan. Ya, Jadi semua manusia sudah dipilih. ya. Masuk surga semuanya. Kalau mau, Wah, gitu. Kalau mau, kalau nggak mau ya enggak dong. Contohnya nih, itu kalau kayak gitu jatuhnya jiplak Islam gitu. Dalam Islam Bang Nabi Kores, berkata, Bang Kores. semua umatku masuk surga kecuali yang enggan. Itu di Islam. Kalau di Kristen perhatikan, ini lo lupa ya perkataan Yesus ya. Nih Yesus berkata begini, Matius 22:14. Banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Ingat nggak? berarti Jadi semua bukan perkara dipanggil, kita kan? mau di sini, Semua- perkara Tuhannya milih atau enggak. Ya sebentar, bukan begitu, Apa? Bang. Semua banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih, betul kan? Iya. Jadi Anda juga saat ini dipanggil oleh Tuhan Yesus nih melalui saya ya kan, bahwa Yesus itu adalah jalan keselamatan, kebenaran dan hidup. Saya bilang, Anda nggak Iya. mau. Nggak mau, berarti Jadi nggak dipilih terpilih karena nggak jadinya, mau. kan? Karena nggak percaya kan? Kalau mau baru dipilih. Iya dong. Oh berarti Tuhannya nggak ada kuasa kalau gitu. Bukan nggak ada kuasa memberikan kebebasan bagi manusia. Pertanyaannya apa? Ye.
Ya iya kan, karena kalau kita mau baru ini apa ini bisa gitu kan, baru Tuhannya bisa memilih. Ya, Kalau kita iya, nggak mau, karena Tuhannya nggak bisa makanya memilih. dikatakan di dalam Alkitab itu kita diselamatkan karena iman, anugerah itu namanya. Iya, kenapa? Kenapa kayak begitu? Karena dipilihnya sebelum dunia dijadikan. Itulah kenapa ada Calvinis. Tahu nggak Calvinis? Ya, Nih. pernah dengar. Nah, ini predestinasi Calvinis ya, gua kasih tahu. Ini andalannya Calvinis ini. Calvinis itu salah satu subnya Protestan. Gua bacain dulu. Nah, jadi predestinasi Calvinis adalah doktrin teologis yang menekatkan kedaulatan mutlak Tuhan dalam keselamatan, di mana Tuhan secara kekal telah menetapkan dalam kurung memilih siapa yang akan diselamatkan dan siapa yang dibiarkan binasa, reprobasi. Itu. Jadi memang Kristen itu predestinasi dia, bukan takdir. Makanya Islam ada dengan takdir untuk menghajar predestinasinya Kristen. Iya. Nggak ada mau Jadi itu. takdir itu gimana? Sekarang kita bicara takdir deh kalau begitu. Nah, Takdir kita itu bicara gimana? takdir ya. Udah kalah nih Ya. Kristen nih. Baru kita sekarang bahas takdir. Di takdir nggak ada dipilih sebelum dunia dijadikan itu. Jadi takdir itu gimana sifatnya? Tunggu. Ini gue sambil buka data gue. Berbeda dengan predestinasinya Kristen yang dimana manusia itu nggak punya kehendak bebas untuk selamat, karena memang harus dipilih Tuhan banget gitu kan. Nah, kalau di dalam Islam takdir itu sendiri, tunggu, mana sih ini? Oh ini. Yang terbaik lu mau bantuin si Kalam, bantuin tuh, kasihan. Enggak, udah kalah dia, udah kalah. Selamat klaim aja kalah kan siapapun bisa. Udah kalah, nggak usah lu ngomong. Klaim doang. Nah, ini Sama. Menerima dia kalah, menerima dia kalah. Kalah. Nih, takdir ya, takdir. Al-Baqarah 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Takdir itu. Dia mendapat pahala dari kebaikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Manusia kalau mendapat pahala karena kebaikannya. Ini udah ketetapan dari Allah seperti ini. Ini yang kalian nggak punya. Tuhan kami bikin hukum, lalu kemudian manusia berjalan dan bermain sesuai dengan hukum yang ada. Mentaati hukum selamat, menjauhi hukum binasa. Takdir dulu Nah, gini buat aja, bro. Master, biar saya bantu aja kamu. Dibantu, kasihan dia udah kalah, bantu. Silakan. Dibantu ya. Oke, maju sini pembantu. Ya, lanjut. Mana? Apa? Ya, apa pertanyaan kalian? Katanya Ya udah, ini gua ulang lagi nggak apa-apa. Ya, lanjut. mau main sulap lagi aja nih. Di sini sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Efesus 1 nomor 4. Pertanyaannya sekarang, orang yang nggak dipilih kemana? Ya, pasti binasa lah. Binasa. Nggak boleh. Ya kalau gitu nggak usah bikin agama kalau gitu. Lu ini nggak jauh beda sama taman boneka. Orang-orangnya kayak boneka jatuhnya. Maksudnya? Ya iya kan, ini orang Kristen itu yang selamat sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi ngapain kalian masih hidup di dunia kalau udah dipilih? Langsung aja meninggal. Gini bro, tahu kok? Apa, bro? Tahu nggak konteksnya itu apa? Konteksnya di sini orang-orang Kristen itu sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Ya memang. Orang-orang Nah, Kristen gitu, kan lihat dipilih oleh itu. Tuhan. Berarti kalau dipilih itu kitanya yang mau baru dipilih atau Tuhannya milih? Nggak peduli Ya, kita mau Tuhan atau enggak. pilih. Sebab kehendak kita bukan kehendak Tuhan. Berarti mau kita mau atau nggak mau tetap dipilih. Ya itu sesuai terserah dengan Tuhan. Ah, itu dengerin itu kibinirin. Ini baru Kristen yang bener. Gimana sih lu? Makanya takdir dalam Islam itu Allah menetapkan kalau yang berbuat jahat dapat binasa, yang berbuat baik dapat pahala. Itu takdir. Yang kayak gini, yang tadi takdir itu untuk mengkonter predestinasinya Kristen.
Oh, udah deh, udahan live-nya. Udah menang. Bang Kores, Yes. dari tadi kamu nggak ngerti apa yang saya katakan. Kan saya bilang, di ayat itu menerangkan yang ditetapkan itu keselamatan melalui Yesus bagi manusia, ditetapkan sebelum dunia ini diciptakan. Makanya dikatakan di dalam Dia kan yang pertama, di Iya. dalam Dia, ya kan? Di dalam Dia kita dipilih sebelum dunia dijadikan gitu loh. Berarti Kita dianya disebut ini yang manusia. menetapkan, Kalam jangan Sebentar, diputer-puter. Dianya yang Jadi, menetapkan. Sebentar Bang. Jadi di situ dikatakan di dalam Yesus manusia itu dipilih untuk diselamatkan agar tidak bercacat dan apa tadi tuh saya juga nggak apa layaknya gitu loh. Supaya Jadi kita kudus dan tak artinya, bercacat. yang ditetapkan sebelum dunia dijadikan itu keselamatan melalui Yesus Kristus begitu. Bukan nama manusianya yang ditetapkan, tetapi keselamatan di dalam Yesus. Kita baca Begitu ya. Bang. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan gitu loh. Kok bisa jadi kitanya keselamatan? Memilih keselamatan untuk manusia sebelum dunia dijadikan, apalah lu puter-puter. Ini bahasa Indonesia Bukan, gampang bukan dimengerti. putar-putar. Dengar. Ini saya tahu. Ini karena ketidakmampuan Bang Kores dalam berpikir ya, bukan karena keinginannya untuk mutar-mutar nih, bukan. Saya tahu. Coba gimana coba? Iya. Sebab di dalam dia kan, sebentar saya bacakan ulang deh. Dia siapa di situ dia? Yesus. Oke, di dalam Yesus, terus? Oke, saya baca aja ayatnya balik ya, biar enak ya. Ya. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum Ya. dunia dijadikan. Kan begitu kan? Nah, ya. Oke, jadi di dalam Yesus Tuhan itu telah memilih manusia sebelum dunia dijadikan supaya kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi di dalam Yesus itu telah ditetapkan keselamatan sebelum melalui Yesuslah keselamatan itu sebelum dunia diciptakan, bro. Begitu maksudnya. Iya, keselamatan ini memilih kita kan di sini kan? Bukan memilih kita. Dengar. Bukan memilih kita, ya udah lu hapus aja nih Bible, lu hapus itu kata-kata. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita. Jadi di dalam Yesuslah Tuhan memilih kita begitu. Iya tahu, ngerti. Kenapa lu tolak? Iya Kenapa kan? lu tolak? Ya saya nggak tolak. Ya udah kalau Tolak. gitu, kalau lu menerima sekarang pertanyaan gua yang nggak dipilih sebelum dunia dijadikan, apa kabar? Semua dipilih, tapi nggak semua terpanggil kan? Tapi nggak semua terpilih. Itulah maksud gua, yang nggak terpilih ini sebelum dunia dijadikan, apa kabar? Sekarang saat ini semua kita di Komal ini dipanggil nih. Iya dipanggil iya, tapi kan nggak dipilih. Nggak terpilih. Karena nggak Iya, tapi kan nggak dipilih. Kan begitu. Nah, nggak dipilihnya dari kapan? Dari sebelum dunia dijadikan. Lu bayangin itu. Gini, biar saya jelaskan ya. Bubuk lagi di satu. Maju yang terbaik. Gimana? Ya, keselamatan itu memang di dalam Yesus. Sebab orang yang tidak terpanggil pasti binasa. Gitu ayatnya. Iya gitu. Nah ini kan tapi kan dipilihnya sebelum dunia dijadikan. Ini yang terbaik lahirnya sebelum dunia dijadikan atau setelah dunia dijadikan? Kores? Yes. Nah, pertanyaanmu apa? Yang terbaik dipilih nggak? Ya, itu Dari kapan dipilihnya? itu tergantung lah. Karena yang mau ya Tuhan lah langsung. Iya, Tuhan milih yang terbaik dari kapan? Ya, sebelum sesudah sebelum di dunia diciptakan lah gitulah. Terbata-bata. Nah, kalau gitu, yang terbaik ini mau ngapa-ngapain aja gitu kan, nggak akan ada masalah. Pasti sudah akan selamat karena sudah dipilih. Sekarang yang nggak dipilih sebelum dunia dijadikan, ngapain mereka hidup? Orang udah pasti masuk neraka, langsung aja neraka kalau gitu. Iyalah, itu tergantung dengan amal ibadahnya juga tuh Kores. Amal ibadah gimana orang ini bukan, ini kan dipilih nggak pakai amal ibadah ini. Ini dipilih nih. Waduh, terdiam lagi. Ada lagi yang mau bantu kawan-kawan Kristen? Ayatnya berapa itu? Efesus 1 nomor 4. Amal ibadah dibilang. Ibadah seminggu sekali loh. Itu juga nggak disuruh itu. Ini yang mau ngebantu, yang ngebantunya kayak gini juga. Mendingan si master sulap
masih ada ilmunya inilah. Terangkat 1000 tahun lagi pun kayaknya Bang Kores ini nggak bakal ngerti. Padahal saya sudah jelaskan dengan detail loh. Iya, maksud lu kan jadi yang dipilih di sini itu kan semua manusia kan gitu kan, semua manusia sudah dipilih gitu kan maksudnya kan. Iya, nggak semua manusia yang dipilih. Nah kalau gitu yang nggak dipilih ini itulah lu tuh gimana sih? Jadi ini semua manusia dipilih atau enggak di Efesus 1 nomor 4 ini? Manusia dipanggil semua. Tapi, Iya kan dipanggil, cuma sedikit yang terpilih kan gitu. Nah, terus? Nah, yang nggak dipilih dari sebelum dunia dijadikan, apa kabar? Nggak ada yang nggak dipilih. Tadi katanya sedikit yang dipilih kata Yesus. Yesus maunya apa sih? Oke. Maunya Seseorang Yesus itu apa ini? dipilih, misalnya gini nih, masuk akpol lah ya kan. Ya. Itu kan banyak orang yang masuk kan melamar ya kan. Ya. Tetapi yang dipilih itu kan nggak semua kan begitu, nggak semua peserta itu lulus kan begitu. Artinya Oke. yang lulus kan yang terpilih, betul? Oke, ini akpol ini sebelum dunia ada di mana sih akpol ini? Sebentar, bukan begitu, sabar lah. Kan ini posisinya sebelum dunia Santai-santai aja, dijadikan. Bang Kores. Ini bukan soal kalah menang ini, betul nggak? Iya. Ini soal Enggak, maksudnya bagaimana kita- maksudnya lucunya itu bukan soal kalah menangnya memang. Lucunya itu Master Kalam Kibinirin mati-matian menghilangkan, melupakan sebelum dunia dijadikan. Itu lucunya tuh di situ gitu loh. Bukan menghilangkan. Ini kan begini. Sebelum Bukan dunia masalah skala dijadikan, apa menang. yang di situ dimaksudkan? Bukan masalah Dimaksudkan kalah menang, sebelum tapi dunia masalah harga dijadikan. diri, woi. Masalah harga diri nih. Bukan. Ini bukan masalah harga diri. Ini soal kebenaran, bro. Nah, jadi gini. Itu yang dikatakan sebelum dunia dijadikan itu, bahwa yang dipilih itu di situ yang dikatakan bahwa di dalam Yesus sudah ditetapkan keselamatan manusia melalui Dia sebelum dunia dijadikan. Itu yang dimasukkan di situ. Berarti manusia sebelum dunia dijadikan belum dipilih maksudnya. Belum dipilih maksudnya sebelum dunia dijadikan. Ya, udah dipilih bahwa melalui keselamatan akan datang melalui Yesus Kristus sebelum dunia dijadikan. Itu Oke, yang keselamatannya sudah ada sebelum dunia dijadikan. Pemilihan manusia yang diselamatkannya kapan? ya waktu sesuai dengan hidup manusia. Sesuai dengan hidup. Gimana maksudnya sesuai dengan hidup Oke, manusia? gini, kalau Anda hidup sekarang ini kan 2025, 2026 kan? Ya. Ya, Anda sekarang ini pilihannya Anda masuk atau enggak. Ketika diberitakan nih, Yesus. Jadi keselamatan ini milih siapa sebelum dunia dijadikan? Kalau manusianya baru ada kapan tahun? Gimana sih? Apa? Keselamatannya dibilang sudah memilih sebelum dunia dijadikan. Milih siapa orang manusianya belum ada? Oke. Di situ jalan keselamatannya yang dipilih sebelum dunia dijadikan. Kita lihat lagi ulangnya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sebab di dalam Dia, di dalam Yesus. Ya kan? Sebab di dalam Yesus Allah telah memilih kita. Jadi maksudnya di sini menekankan keselamatan melalui Yesus sebelum dunia diciptakan. Artinya sebelum dunia ini jadi, keselamatan itu sudah ditetapkan melalui Yesus. Itu loh. Oke, jadi banyak cara keselamatan. Allah milihnya Yesus kan gitu. Sebelum dunia dijadikan. Oke, gue Ya, ikutin. memang Yesus satu-satunya jalan keselamatan Ini dikatakan. ngapain milih kalau gitu Allahnya? Gini, Ya, di dalam Yesus Allah itu memilih Master, manusia supaya diselamatkan. Memilih manusianya itu sebelum dunia dijadikan atau setelah dunia dijadikan? Orangnya, bro. Oke, kapan milihnya ini kapan ini? Kok ini Kores ini nggak tahu lagi dia apa yang ditanya ini. Dia udah ngerti. Ini saya tahu dia udah ngerti. Tadi nggak ngerti dia. Sekarang udah ngerti. Enggak kan tinggal dua ini. Lu nggak tegas gitu loh. Coba Makanya gue dia minta bertanya, ketegasan lu. Apa itu? Gue minta ketegasan lu nih. Anggaplah gue mengosongkan diri di sini nggak ngerti. Gue minta ketegasan lu sekarang. Ini dipilih ini manusia dengan keselamatan Yesus sebelum dunia dijadikan atau setelah dunia dijadikan? boleh saya narasi sedikit? Tunggu dulu ini si Kalam supaya nggak kabur. Waduh, langsung mute ya. Mau gua tekan mati malah mute. Ya silakan yang terbaik maju. Ya, gini ya, boleh saya narasi sedikit? Ya boleh. Jangan Boleh. yang terbaik. Jangan narasi, mending keroyok si Kores. Nggak usah narasi, keroyok aja udah. Alhamdulillah. Nah, gini ya,
Keselamatan itu sudah dipilih Allah sebelum di dunia diciptakan. Tetapi itu keselamatan itu bukan karena amal ibadah kita, tetapi kasih karunia dari Allah itu sendiri keselamatan itu. Yang ketiga, sepengetahuan saya keselamatan itu di dalam Yesus Kristus, dan di luar dari Yesus Kristus itu pasti binasa. Oke. Begitu, terima kasih. Nah, yang di dalam Yesus Kristus itu kan manusia tuh. Ya. Nah, manusianya kapan dipilihnya? Sebelum dunia dijadikan atau setelah dunia dijadikan? Ya, sebelum di dunia dijadikan. Ya Kak, oke kalau gitu, bilangin Master Kalam gitu loh. Jangan lagi puter-puter melayang-layang di permukaan air. Karena manusia. Penjelasan saya. Iya, ternyata lebih pintar sih yang terbaik ya daripada si Master Kalam, anjir botol. Ya bagus yang terbaik. Nah kalau kayak gitu kan enak jadinya. Jadi percuma manusia hidup gitu kan kalau nggak dipilih gitu jadinya. Karena apa? Karena pemilihan sudah terjadi sebelum dunia ada. Jadi kalau ada orang hidup sekarang nggak dipilih, hidupnya sia-sia. Mau ganteng, mau cantik, mau sukses, mau gagal, mau bangkrut, mau kaya gitu kan, dia sia-sia karena nggak dipilih sebelum dunia dijadikan gitu kawan-kawan. Makanya yang bagus itu Islam. Ya Master Kalam langsung terbungkam ya. Tapi salah sih dia, malah bahasnya takdir. Bukan terbungkam. Ini kok Bang Kores ini dari tadi diterangkan, kok nggak ngerti-ngerti gitu. Saya bingung. Gimana lagi caranya menerangkannya? Kalimat sesederhana ini dipahami dengan rumit gitu loh. Padahal ini sederhana sekali kalimatnya. Dikatakan sebab di dalam dia kita sebentar saya ulang. Katanya gua yang rumit, dia yang terbata-bata. Oke. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Artinya apa? Di dalam Yesus. Ngapain diartiin lagi? Ngapain diartiin lagi? Iya, biar Anda ngerti Bang Kores. Ini gua udah ngerti nih. Enggak, Anda nggak ngerti. Yang Nggak Anda ngerti cara mengerti. Kristen bekerja. Ya udah, nggak apa-apa kalau itu, silakan. Bukan. Di sini yang Anda mengerti bahwa orang-orang itu dipilih, udah ditetapkan orang-orangnya sebelum dunia dijadikan. Betul kan? Iya, Itu pengertian. betul. Itu kan Oke. teksnya begitu. Kalau lu gimana? Teksnya bukan begitu. Berarti manusia nggak dipilih sebelum dunia dijadikan. Sebentar. Apa? Anda berpikiran seperti itu kan, bahwa orang-orangnya telah ditetapkan sebelum dunia dijadikan. Kalau Iya, kita teksnya kayak begitu. Gue ngikutin Paulus aja. Paulus ngomong gitu, gue iyain. Ya, kalau saya Ini baca. Kalam double suaranya. Oh ya, siap. Cek. Masih? Ya, saya nih dalam mobil nih, sebentar ya, saya apakan dulu. Oh, dia udah mau narik. Cek. Masih? Sebentar. Ya, doubling, nggak lagi kan? Cek. Enggak, lanjut. Nah, tadi saya hubungkan ke speaker mobil, makanya nggak apa. Oke. Gini. Di sini yang ditetapkan sebelum dunia dijadikan jalan keselamatannya. Makanya dikatakan Bang, sebab di dalam dia sebelum dunia dijadikan, sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Di dalam dia itu yang ditekankan di situ, bukan jumlah manusia yang telah ditetapkan. Kecuali tadi kita telah ditetapkan untuk memperoleh keselamatan kepada Yesus sebelum dunia dijadikan. Itu baru seperti yang Anda pikirkan. Ini kan dikatakan sebab di dalam dia. Jadi di sini jalan keselamatannya yang sudah ditentukan sebelum dunia dijadikan, bukan orang-orangnya. Iya, nggak ada masalah itu soal ditetapkan jalannya mau Yesus atau seperti yang Kristen pikirin. Yang gua concern itu, ini dari tadi Kalam mencoba membelokkan. Gua bahas ini soal pemilihan kitanya. Itu kapan pemilihan kitanya di situ? Sebelum dunia dijadikan atau setelah? Oke. Misalnya nih si Thomas Alva Edison hidup tahun berapa ya kan? Ya dipilih ketika dia masa hidupnya.
Dia masuk nggak? Ya di situ. Oh gitu. Berarti Thomas Alva Edison hidup sebelum dunia dijadikan, gitu maksudnya. Bukan gimana sih Anda ini? Kan saya bilang dari tadi. Ini konteksnya paham gak sih? Gimana konteksnya ini? Orang bukan penetapannya yang dibahas di Efesus 1 nomor 4. Yang dibahas itu pemilihan kitanya yang dibahas di situ. Dia kabur terus dia ke penetapan. Pemilihan kita di situ Saya kapan? sini nggak ngerti konteksnya nih. Pemilihannya itu kapan? Pemilihannya. Tanda hidup Apa? 26, ya kan? Ya. Ya kalau pas dia hidup pemilihannya ini dihapus Efesus 1 nomor 4 Jadi ini. kok dihapus? Apanya? Ya iya diganti. Sebab di dalam dia Tuhan telah memilih kita ketika kita lahir. Ah, baru pas. Baru pas itu. Bukan ketika kita lahir. Karena kan begini. Sekarang konsep penciptaan sendiri kan dalam Islam dan Kristen berbeda ya. Kalau Iya. dalam Islam sampai sekarang Allah itu masih menciptakan. Masih lah, namanya penguasa. Kalau Kristen kan nggak lagi. Kenapa? Karena kan Tuhan itu hanya menciptakan dunia ini di dalam 6 hari kan. Setelah itu firman-Nya lah yang berjalan kan begitu. Contoh nih, manusia diciptakan hanya sekali, Adam dan Hawa. Setelah itu firman-Nya itu kan katanya berkembang biaklah kepada Adam kan, dan sampai sekarang mereka itu berkembang biak kan begitu. Jadi proses penciptaannya kan sudah berhenti. Ya, terus kan? pemilihan kitanya kapan? Ya ketika masa hidup Anda. Ya kalau gitu dihapus ini sebelum dunia dijadikannya. Telah memilih kita ketika masa hidup Anda gitu. Yang Gitu dimaksudkan di sini dikatakan sebelum dunia dijadikan, apakah orang-orangnya atau jalan keselamatannya yang ditetapkan? Di sini nggak bahas jalan keselamatan. Di sini sebelum dunia dijadikan, sebelum frasa itu frasanya adalah memilih kita. Udah gua bantu lah, kasihan lah si Kalam dari tadi bengek. Itu res, Ya. sebelum dunia dijadikan manusia udah diciptakan ya, udah terpilih. Rohnya itu res, itu rohnya udah jadiin. Enggak, intinya mau dia rohnya, apanya. Pokoknya ketika dipilihnya sebelum dunia dijadikan, artinya ada manusia-manusia yang sia-sia dia hidup gitu, karena nggak dipilih. Ngapain hidup kalau nggak dipilih? Ngapain? Sekarang kalian mau pelintir, enggak, dipilihnya itu ketika di masa hidup Anda. Oke, dipilihnya ketika masa hidup dia gitu. Nah, posisinya adalah pertama ini ayat dihapus. Yang kedua apa? Yang kedua artinya Tuhannya nggak punya kuasa. Karena kalau manusianya nggak mau, Tuhannya nggak bisa milih gitu. Enggak, res, itu biar isi ayat sedikit yang terpilih ya, sedikit yang terpilih itu biar berguna. Biar berguna. Biar Ya nggak kepake. apa-apa kalau berguna. Yes. Ores, Oi, aku mau nanya, silakan. mau nanya yang sedikit ya. Dalam Islam ada nggak keselamatan? Silakan, terima kasih. Tumpah-tumpah surah Ali Imran 169. Surah Ali Imran ayat 169. Sesungguhnya orang-orang yang gugur di jalan Allah itu hidup. Jangan kamu katakan mati. Dia hidup di sisi Tuhannya mendapat rizki. Itu keselamatan gitu. Dan keselamatan di Islam yang terbaik itu keselamatannya dunia dan akhirat. Jadi nggak cuma akhirat doang, di dunia juga selamat. Dengan apa? Dengan hukum-hukumnya yang menjaga manusia untuk tidak berbuat zolim kepada sesama. Karena ada syariat yang membatasi dan menjaga manusia-manusia menzolimi yang lainnya. Gitu. Yang kedua juga, Ores. Silakan. Pertanyaan yang Tunggu. kedua. Sebelum kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut. Masya Allah, mantap. Keren banget ini. Bisa ganti apa namanya? Ganti shift. Yang kedua silakan yang terbaik. Ini Ustadz kami yang menjawab nanti. Gas. Assalamualaikum, Ustadz Tahta. Assalamualaikum. Waalaikum, silakan. Lanjut. Oke. Izin Bentar ya, yang Bang. Yang masker, izin dulu, izin itu. Oh ya, silakan. Yang kedua ini pertanyaan dari saya ini untuk Takta. Apakah Nabi Muhammad itu sudah dijamin keselamatannya oleh Subhanahu wa taala? Terima kasih. Oke.
Jadi Nabi Muhammad ini justru pertama kali masuk surga. Ana aksarul anbiya tabaan yaumal qiyamah wa ana awwalu man yaqra'u babal jannah. Ya, hadis Muslim 505. Justru dia yang pertama kali masuk surga sebelum nabi-nabi manapun. Juga di dalam hadis ya dalam Ibnu Abi Syaibah ya, sanadnya ini sahih. Itu nomor 31802. Al jannatu hurimat alal anbiya hatta adkhulaha wa hurimat alal umam hatta tadkhulaha ummati. Surga itu tidak boleh dimasuki seluruh nabi sampai aku memasukinya. Dan surga pun tidak boleh dimasuki umat manapun sebelum umatku masuk. Ya, jadi yang lain itu karena Nabi Muhammad ini kan diutus untuk seluruh alam. Al-Furqan ayat 1. Sedangkan nabi-nabi yang lain hanya satu kaum. Gitu. Oke, apa lagi? Silakan. Terangkan itu surat Al-Insan ayat 1. Coba silakan. Kenapa? Ya, coba terangkan dulu. Bagaimana jika Jangan tak terangin. ini pertanyaannya? Coba kamu terangkan coba surah Al-Insan ayat 1. Jika roh itu ada, apakah ada keselamatan dalam Nabi Muhammad? Keselamatan dalam Islam itu saya kalau menjawab Quran dan Bible ya. Fusilat 30, Al-Baqarah 25, Yohanes 17:8, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Harus mentuhankan Allah. Keselamatan itu menurut Yesus dan menurut Nabi Muhammad. Oke, silakan apa lagi? Di mana datanya kalau Nabi Muhammad pernah selamat? Inna atau inakal kausar. Bahkan sebelum wafat pun sudah diberikan kausar telaga di surga. Ini untukku. Ini sebelum wafat pun sudah dijanjikan. Itu. Nah sekarang kalau saya pengen selamat harus mentuhankan siapa menurut Yesus? Ya, Kalau enggak ya saya ini menguasai Bible. Bible dengan Al-Quran itu kesukaanku itu. Ya kan? oke. Di surah berapa? Ayat berapa Muhammad itu? Udah saya menurut Yesus dan Nabi Muhammad ketika ingin masuk surga harus mentuhankan Allah. Fusilat 30, Al-Baqarah 25, Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Nah sekarang kalau menurut Kristen kalau ingin selamat harus mengaku Yesus sebagai apa? Sebagai Tuhan. Silakan pakai data. Kalau kamu ingin hidup yang kekal di surga, Tuhankanlah aku. Itu di mana? Iya. Silakan. Keselamatan dalam Dia. Iya silakan. Ada keselamatan di luar Yesus. Iya pakai data silakan. Iya. Gimana lagi keselamatan Gimana di dalam datanya? Yesus? Udahlah tak. Ya udah silakan kamu. Di mana datanya? Datanya di mana? Kalau Kristen nggak paham, ya kalau Kristen Nabi kalau bukan Muhammad pendeta, diakui pernah masuk surga. jadi kalau bukan pendeta ada usah dialog, bertanya nanti tak jawab pakai Quran. Nah, silakan. Pokoknya kalau Kristen itu udah ada tahta, merinding mau naik itu. Takut disuruh bertanya. Jadi Ini sekarang bertanya aja mereka udah bingung, Cak. iya. Kelas Kristen itu sekarang bukan dialog, tak buat mereka ketakutan bertanya itu. Saya tanya gini aja lah tahta ya. Silakan. Kalau di Alkitab itu, ini kan tahta ini Alkitab katanya ya, ahli Biblos ya kan. Apakah di Biblos itu Tuhan menghendaki semua manusia selamat atau tidak? Oke. Tuhan ini menciptakan surga dan neraka. Tinggal Enggak, suruh saya tanya ini lalu langsung kan. Ini tak kasih Yang data saya tanya, apakah di dalam Biblos Tuhan menginginkan semua manusia selamat atau tidak? Oke. Nah, ya Tuhan, silakan. ya saya jawab. Tuhan menciptakan surga dan neraka. Lalu Tuhan menyuruh manusia ini memilih. Makanya dalam hadis dan Yesus, ya, kullu mati yadkhuluna jannah illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan. Siapa yang enggan itu ya Rasulullah? Mereka yang tidak mau mengikuti aku. Sama dengan Yesus, akulah jalan dan kebenaran. Tidak akan sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Tapi kan mereka yang beriman. Ternyata orang Israel menolak dia. Berarti yang mau. Oke, sebentar. Berarti pengertian Kores tadi salah dong, Kores, yang kamu bilang tadi mengenai Efesus itu. Ya kan, kata Kores ini bahwa
manusia itu sudah dipilih dan ada yang nggak dipilih. Artinya bahwa sudah ditetapkan manusia itu masuk neraka sebelum dunia dijadikan, kata Kores. Menurut Anda benar nggak pengertian Kores itu? Ya benar juga. Benar juga. Kok benar juga? Ini sih aneh-aneh ini kata ini. Tuhan kan Yang menghendaki mana orang benar? Gini, Tuhannya gini, ingat ya. Saya menciptakan surga. Kalau kamu ingin masuk surga, ikutinlah utusanku. Tapi kan manusia banyak yang nggak mau. Tapi kan Tuhan Kata memerintah. Kores tadi bukan begitu, Bang Tahta. Katanya tadi bahwa manusia itu ada yang sudah ditetapkan sebelum dunia dijadikan. Manusia itu sudah ditetapkan masuk neraka. Oh iya, gini. Kalau dalam Al-Quran, wa ma min ghaibatin fis sama'i wal ardi illa fi kitabim mubin. Kalau dalam Bible Pengkhotbah 9 ayat 1. Lari lagi ke pengkhotbah. Yesaya 54 ayat 7. Baik akulah yang menciptakan baik perbuatan buruk, akulah yang mengadakannya. Ya. Berarti Kores tadi salah ya. Salah Kores. Nah yang enggak sekarang menurut kamu seseorang ini bagaimana? Pakai data. Menurut Bible mau gimana? Tapi pakai data. Kalau saya pakai Quran dan Bible, ya, memang semuanya itu Allah yang berkehendak. Yesaya 45 ayat 7. Berarti kita bilang dulu Bang, Kores tadi salah. Ya. Kamu bagaimana pendapat kamu gimana? Menurut Bible. Oke. Sebenarnya kalau di Bible itu Tuhan itu ingin semua manusia selamat. Ya Pak, pakai data silakan. Dan sebentar saya ambil handphone saya, di mana tadi saya letak ya. Di tab-tab layar guys, tab-tab layar ini telat banget, tab-tab layarnya baru 18 nih. Ayo, laporannya digas juga guys. Ini nyari Bible di bagasi mobil loh. Bang, udah ketemu. Bang Indra, Pak Haji. Oke, gini. Sebenarnya kalau di dalam Alkitab itu ya, di dalam Biblos, Tuhan itu pengen semua manusia diselamatkan. Datanya di mana? Sebentar. Ini kita lihat dulu ya, Yohanes 3 ayat 16 sampai 17 nih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan oleh dia. Ini kan, ini yang pertama nih. Yang kedua, kita lihat lagi nih, di dalam 1 Timotius 2 ayat 4. Karena ia ingin supaya semua manusia diselamatkan sampai kepada pengetahuan akan kebenaran. Nah, jadi kalau di dalam Alkitab itu semua manusia ingin diselamatkan oleh Tuhan. Contoh yang lain lagi ada lagi nih di 2 Petrus 3:9. Tuhan tidak lambat dalam menepati janjinya, sebagaimana yang dia anggap oleh beberapa orang sebagai keterlambatan, tetapi ia sabar terhadap kita karena ia tidak menghendaki supaya ada seorang pun yang binasa, melainkan semua orang bertobat. Gitu loh. Oke, sudah. Sebentar. Maaf sekali, ada satu lagi. Maka itu salah semua itu. Hah? Salah semua itu keterangan kayak gitu. Kok salah semua? Ini dari Bible saya baca. Nah, sekarang kalau Tuhan menghendaki manusia baik, kenapa tidak disuruh baik saja? Bukan disuruh milih. Dia tahu semua manusia tujuannya baik, Tuhan. Tapi Tuhan sendiri mengatakan, akulah yang menciptakan baik keburukan, kemaksiatan, baik atau jelek. Akulah yang menyebabkan semuanya ada. Kenapa digituin? Kalau itu kita berbicara lagi ayat itu, jangan melompat-lompat kayak kodok tahta ayat. Itu ayat berapa tadi? Yang Anda bilang itu ayat berapa? Iya, yang Anda bilang itu ayat berapa? Nah, Pengkhotbah 9 ayat 1. Oke. Yang kedua, kenapa Tuhan masih mengatakan? Karena begitu besar kasih sayang Allah, maka dia mengutus anaknya agar supaya orang percaya. Yang percaya kan? Kenapa tidak langsung Allah ciptakan suruh percaya semua? Sama dengan gini, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga, kecuali yang enggan. Siapa yang enggan ya Rasulullah? Mereka yang tidak mau mengikuti aku.
Sama seperti Yesus. Tuhan mengutus anaknya Yesus agar supaya orang percaya. Ternyata ketika Yesus ngaku utusan, aku ini utusan untuk Sriwil, Matius 15:24. Aku Nabi, Markus 6 ayat 4. Tugas saya penyampai firman, Yohanes 17:8. Tuhan yang benar adalah Bapa, Matius 11:25. Ya, akhirnya mereka menolak dia, ya tidak selamat. Sama seperti Nabi Muhammad yang ikut aku masuk surga. Ternyata orang kafir tidak mau ikut dia. Jadi kita yang menentukan. Oh, kata Yesus, kalau ingin selamat mentuhankan Allah, ya tuhankan Allah. Oh, kata Nabi Muhammad, kalau ingin selamat mentuhankan Allah, ya tuhankan Allah. Malah kita malah mentuhankan Tuhan yang lain, yang bukan Tuhan. Gitu. Oke, saya bacakan ulang ya yang Anda subatkan tadi ya kan. Silakan. Tadi Anda subatkan nih, Pengkhotbah 9 ayat 1 ya. Ya, silakan. Oke. Sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa, yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian, ada di tangan Allah. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Jadi kan ayat Jadi berarti ini kan dia sudah tahu kan mana yang baik, mana yang benci. Itu semua dari dia sudah. bukan dari dia. Kita baca ulang Bang Tahta, monggo. Ada semuanya di tanganku. Orang manusia tidak tahu. Dia yang tahu dari awal dia sudah tahu. Kita baca ulang, kita baca ulang. Ya coba, ya. Yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian, Kebencian ada di tangan Allah. Allah. Manusia tidak mengetahui apapun yang berarti kalau Tuhan, coba saya nanya, Tuhan sebelum dia menciptakan saya, tahu nggak ya, sebentar. tentang saya ini, Tuhan? Jadi Bahwa sebentar, saya ini akan Bang. selamat atau tidak, Sabar. tahu nggak Tuhan? Sabar. Jadi ini kan gini dulu, kita lihat konteksnya ya. Jadi ayat ini kan menyampaikan bahwa nasib orang benar dan bijaksana Ada di tangan. perbuatan mereka berada dalam kuasa Allah. Jadi manusia tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi di Oke, masa kalau depan. Tuhan tahu nggak? Baik hal yang Kalau Tuhan tahu menyenangkan nggak? maupun hal yang tidak menyenangkan. Pertanyaannya, kalau Tuhan tahu nggak prediksi manusia ini akan kemana, selamat atau tidak? Tahu nggak Tuhan? Selamat atau tidak? Maksudnya gimana tuh? Iya. Misalnya saya sekarang ini, nanti saya ini selamat atau tidak, kira-kira Tuhan tahu nggak? Itu nggak ada diterangkan. Ya, gimana sih? Nah kalau namanya Tuhan itu maha tahu, baik yang belum terjadi atau sudah kan maha tahu kan? Iya nggak? Maha tahu. Tapi gini Bang, kalau saya lihat ya, kalau saya lihat, Jawab aja, kenapa takut? iya, saya nggak takut. Saya jawab gini. Contoh nih, ketika Adam itu sama aja sih sebenarnya. Ketika Adam dan Hawa diciptakan, apakah Tuhan itu sudah tahu mereka akan jatuh dalam dosa? Kan Tahu. begitu aja itu Ya, kan? pasti tahu, kalau Tuhan pasti tahu. Ya di mana tertulis? Wa ma min ghaibatin fis samai wal ardi illa fi kitabin mubin. Ya. Jadi segala sesuatu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah tahu semua tentang ciptaannya itu. Ya. Nah kalau menurut kamu gimana? Allah tidak maha tahu gitu? Saya nggak bisa mengambil kesimpulan ke arah situ. Ya sudah, berarti Saya nggak bisa Anda mengambil tidak tahu. kesimpulan ke arah situ. Karena gini, Kalau dalam Bibel Yesaya 54 ayat 7, kenapa Allah yang tahu? Wong dia yang menciptakan. Orang mau jahat atau tidak, dia yang berkehendak. Makanya harus paham Bibel. Anda nggak tahu apa-apa, masuk ke dunia dialog. apa-apa. Ya, ya, ya. Tapi tadi Anda ngawur di situ tadi ya, di Pengkhotbah 9 ayat 1. Itu Anda ngawur, Bang. Ini. Kalau di situ kan ayat 1 itu kan pijakan penting tuh. Jadi ia menetapkan bahwa meskipun manusia berusaha hidup dengan benar dan bijaksana, bahwa apapun yang akan terjadi cuma Tuhan yang mengetahuinya. Betul kan? Ayat itu berkata seperti itu. Jadi Iya, kebencian dan keburukan, kebaikan ada di tangan Allah. Ya baca ayatnya. Iya ya. Jadi hal ini tidak dimaksudkan untuk membuat manusia pasrah secara negatif kalau saya lihat di situ. Enggak, tugas kita ini Mengingatkan bahwa bukan masalah kita pasrah. hidup. Tugas kita ini kan tahu. Oh saya pengen selamat. Oh iya.
Kalau Ya, saya kan bisa. orangnya tahu. Bang Tahta, Misal saya ingin selamat ya. Iya, maksudnya gini loh. Jadi gini. Ayo, Oh, kata Yesus, kalau ingin selamat mentuhankan Allah. Ya saya imani Allah itu Tuhan. Karena menurut Yesus, kalau ingin selamat mentuhankan Dia. Sama seperti Al-Quran Nabi Muhammad. Oh, kalau kamu ingin masuk surga, tuhankanlah Allah. Ya saya tuhankan Allah. Nah, kalau kamu, kata Yesus, kalau kamu hidup yang kekal, mengenal satu-satunya Allah yang benar dan aku utusan. Enggak, Sos. Kamu Tuhan. Ya kalian nanti ditempeleng sama Yesus kalian itu. oke lah, saya pamit dulu ya Bang ya. Saya mau jalan nih. Mau ya. Semoga saya doakan nih, semoga Bang Tahta ini dikasih karunia, diberikan kebenaran di dalam hatinya. Karena saya sudah berbicara tentang Biblos ya kan, tetapi belum mengerti dan belum tahu Ya apa pokoknya kalau mau nanya tentang Yesus, jangan nanya ke pendeta. Bang Juma apologet yang paham Bible itu. Nanyalah ke saya. Kalau nanya, saya pengen nanya Quran sebenarnya, itu boleh nggak? Oh, cukup kamu nanya apapun tak jawab pakai Quran dan Bible. Dua langsung. Aja lah, Nanya, minta dalil satu dapat dua, beli satu dapat dua. Ah, itu. Oke. Menurut Quran Bang Tahta, ini pertanyaan saya sekali lah kalau begitu. Menurut Quran, semua manusia akan masuk ke dalam neraka dulu, ataukah semua manusia akan Maryam masuk ke dalam surga? 71. Oke. Nanti kamu ketik ya Sirotol Mustaqim, gambarnya seperti apa. Jadi ada jembatan kecil, bahkan lebih kecil daripada rambut, bawahnya neraka. Semua manusia akan melewati itu. Cuma sayangnya yang bisa melewati 72. Maksudnya melewati neraka di situ karena di bawahnya neraka. Sedangkan yang bisa berjalan surga. Maka 72-nya dan Allah hanya menyelamatkan orang yang bertakwa. Maksudnya yang bisa menjalani jembatan itu hanya orang bertakwa. Apa takwa itu? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan. Yang ada data semua orang itu di neraka cuma di Bible. Semua manusia akan digerangi di api Kenapa sih neraka. orang-orang Islam suka memutar-mutar Quran, nggak percaya sama Quran? Kenapa kira-kira ya? Loh, Quran kata saya, menarasikan A, saya membaca Quran dengan tiba-tiba tafsirannya. menarasikan B. Saya baca Quan dan per kalimat per huruf. Wong kitab saya telang mentah-mentah kitabmu. Apalagi kitab saya. Oke. Begini, di dalam surah Maryam ayat 71, Baca 72-nya. sebentar, 71 dulu dong. Kok langsung Ya, 72? Gimana sih Bang Tahta ini ya? Iya, terus. Di 71 itu dikatakan, tidak ada seorang pun yang tidak mendatanginya dalam kurung neraka, kan begitu. terus. Ya, Kalau terus. mendatangi, kenapa Anda bilang melewati? Oke. Sekarang gini. Di Madura ada jembatan Madu. Kalau orang akan pergi ke Madura, lewat situ nggak? Suramadu itu nggak? Jembatan nggak? Ya, terus? Ya sudah. Semua orang akan melewati jembatan Berarti itu. surga itu kayak sama kayak Madura begitu. Nah, kan ada Siratul Mustaqim namanya. Di mana di jembatan Al-Quran itu, dikatakan Siratul di Mustaqim? bawahnya itu adalah neraka. Maka orang sebelum ke surga melewati ini. Yang lolos surga pasti, orang yang tidak bertakwa pasti jatuh neraka. Makanya saya bilang teman-teman Islam ini bernarasi dengan menolak Quran. Apa yang nggak ada di Quran dibilang-bilang. Kata siapa? Udah aku bilang, Tahta mempelajari Al-Quran per titik, per kalimat, per harokat, tahu. Iya, tapi kok narasinya beda dengan isi Loh, Quran? bagaimana sih? Anda ini bertanya sudah dijelasin. Nggak, isi narasinya beda dengan apa yang Nah, coba disampaikan sekarang, oleh Quran. 72-nya itu apa bunyinya? Dan orang-orang yang bertakwa akan Nah, diselamatkan. makanya. Diselamatkan berarti masuk dulu ke Iya, dalam. maksudnya yang bisa selamat melewati sirat itu cuma orang bertakwa. Kita buka ya. Makanya Bang Tahta ini agak lain ini Qurannya. Jangan-jangan Quran Anda berbeda nih. Beda apa? Saya udah baca dengan tafsirannya semuanya. Bentar saya ambil ya, saya buka Ya Quran. silakan. Habis ini dialog dengan saya ya. Ya, dari tadi kan kita dialog. Anda pikir Udah, kalau dari tadi kan kamu hanya tak suruh bertanya. Silakan. bentar, surah Maryam. Surah Maryam surah berapa ya, Bang ya? 1971. 71 ya. 1971. Jadi kamu, kalau kamu
Mengomong apapun saya sudah tahu apa yang kamu mau maksud, yang mau kamu tanya ayat apa, udah ketahuan semua. Iya, sebentar. Ini narasi Anda dari tadi nggak sama dengan Quran masalahnya. Gitu loh. Loh. Ya silakan baca aja, Pak. Iya, iya. Wong saya udah baca dengan tafsiran-tafsir semuanya saya baca. Iya, iya, monggo. Sebentar ya. Saya bacakan dulu ya 71 nih. Ya. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian. Wariduha itu apa? Wariduha itu apa? Wariduha itu. Kamu tahu nggak artinya apa? Wariduha ini kan udah diterjemahkan, Bang. Ngapain lagi sih? Ya silakan. Oke. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Di sini kan dikatakan mendatangi neraka kan, betul nggak? Iya, misalnya saya mau masuk pergi nggak ke dalamnya? Oke, misalnya saya mau pergi ke Madura, kan mendatangi jembatan, nggak langsung Maduranya kan? Mendatangi jembatan kalau mau ke Iya kan, Madura. nggak mungkin kan langsung saya ke Madura tanpa lewat di jembatan. Enggak, ini kan dikatakan mendatangi neraka. Jadi masuk Nah, nggak ke iya. dalamnya? Ya makanya kamu baca tafsir Ibnu Katsirnya. Maksudnya apa? Nanti akan ada sirat. Ini yang Nanti benar, akan ada semuanya sirat. tafsir, Bang. Memang Bang. jembatan itu neraka bawahnya. Oh, iya, nggak ada seperti itu loh di sini loh. Kamu nanya ke saya gimana sih? Iya, saya ini kan baca Quran Abang. Abang kok Saya bisa kan baca dengan Qurannya? tafsirannya. Saya kan baca dengan tafsir keterangannya. Berarti yang benar tafsir atau Qurannya nih? Proses dua-duanya. Kalau Quran tidak Nggak sama tahu, loh, Bang. ya. Beda. Kalau Quran kamu artikan dengan terjemahan doang, yang kayak itu. Padahal di dalam Islam coba. Padahal kata Yesus dan Nabi Muhammad, orang yang mentuhankan Allah dan amal soleh kata Yesus, dia masuk surga langsung. Ya udah silakan. Apa lagi? Ya silakan nanya lagi. Kalau kamu takut. Bukan, ini tadi Anda menarasikan lain dengan Quran gitu loh. Saya nggak yakin nih Bang Tahta ini Islam nih. Saya nggak yakin. Ya terserah kamu. Wong saya udah baca dengan tafsirannya. Karena tafsiran berbeda dengan isi Quran, Bang. Jadi yang benar yang mana? Coba Anda sini lah. Karena gini, orang ini sebelum masuk surga kan ada neraka, kan terus ada sirat. Orang yang makanya di 72-nya yang bisa melewati itu orang bertakwa doang. Ya kalau kamu kafir kepada Yesus, kafir kepada Nabi Muhammad kalian. Kafirnya kalian tuh dua. Kafir kepada Yesus, kafir kepada Nabi Muhammad. Bang Tahta, coba tunjukkan ada jembatan Sirat dalam Al-Quran. Di Ada nggak? Ibnu Katsir, baca di Ibnu Katsirnya. Saya Ya, sudah baca. Quran, saya tanya Quran ini, bukan Ibnu Katsir. Kamu tuh gimana nanya ke umat Islam, tapi ketika dijawab tidak mau, gimana sih? Bukan nggak mau, Bang. Saya tanya, di Quran ada nggak jembatan Sirat? Iya, Al-Quran itu ada Jalalain, ada Ibnu Katsir. Saya baca Ibnu Katsirnya. Enggak, yang saya tanya, ada nggak jembatan Sirat disebutkan dalam Quran? Gimana kamu mau paham kalau kamu cuma baca terjemahan doang, gimana? Bang Tahta ini gimana? Sekarang ya? gini loh ya. Bukan gitu, berarti kamu mau debat, tak kasih tema ya. Loh, kamu bertanya seharusnya ketika saya menjawab, kalau mau percaya atau tidak urusanmu itu. Enggak, saya karena narasi Anda kan beda sama Loh, Quran. Anda ini Gitu mau loh. bertanya atau mau dialog? Kalau mau dialog, tak kasih tema. Kalau orang bertanya, saya sudah baca dengan Ibnu Katsirnya masalah ayat itu. Nah sekarang, coba. Anda mau percaya atau tidak, kan urusan kamu itu. Ayo. Kan saya cuma menjawab, kan? Iya, saya Udah tadi kan sekarang. bertanya, sebentar Bang. Saya tadi kan Nah, sekarang, bertanya. Anda udah. suruh saya Udah, bertanya. jangan Ya, muter-muter. Bang. Sekarang, tema yang kamu kuasai dalam Bible apa? Tema yang dikuasai dalam Bible. Iya. Yang kamu kuasai dalam Bible yang paling kamu kuasai mudah sekiranya kita pakai data. Apa kira-kira tema? Dari tadi kan Abang nggak tahu apa-apa. Jadi Ya udah gimana sekarang saya mau tantang. debat? Intinya kamu mau nggak tak kasih tema? Milih sendiri temanya kamu. Kita dialog gantian pakai data. Ya silakanlah kalau mau tetapkan Ya tema. apa tema yang kamu kuasai? Apa jalan keselamatan dalam Oke, Islam? keselamatan silakan. Keselamatan Keselamatan menurut dalam Yesus. Islam. Ya, menurut Islam dan Yesus seperti apa? Silakan.
Ya, saya terangkan menurut Yesus dong. Dalam Islam saya nggak tahu, ya kan? Kalau saya dua-duanya tahu, menurut Quran ya. dan Bible saya tahu. Oke. Silakan. Oke, sebentar ya, saya bacakan dulu nih. Ya, silakan. Kalau jalan keselamatan di dalam Kristen itu, di dalam Biblos itu cuma satu sih sebenarnya, yaitu Ya, melalui Yesus Kristus. Ayatnya mana kan begitu? Efesus 4 ayat 1. Efesus 1 ayat 4. Oke. Ayat bunyinya seperti ini. Jadi, sebab sebelum dunia sebagaimana Dia telah memilih kita di dalam Kristus sebelum dunia didirikan, supaya kita menjadi kudus dan tidak berdosa di hadapan Dia. Gitu. Jadi, cuman itu aja sih. Jalan keselamatan di dalam Kristen itu, di dalam Biblos cuma satu, yang melalui Yesus Kristus. Sudah selesai. Sekarang ada teranganlah keselamatan dalam Islam itu gimana? Silakan. Dalam Islam dan Bible menurut Nabi Dalam Muhammad. Islam aja, Bible tadi kan sudah saya terangkan tuh. Itu udah Nggak nyata loh. salah. Nggak salah, karena kata Yesus, keselamatan ke surga itu harus mentuhankan Allah. Dalam Al-Quran Fusilat 30, Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Karena inilah hidup yang kekal, mereka mengenal satu-satu jalan yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Sama dengan Fusilat 30, orang-orang yang mentuhankan Allah, wa abasyiru bil jannah. Sama dengan Yohanes 5:24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Allah yang mengutus aku, dia memperoleh hidup yang kekal. Ya, jadi percaya kepada Allah dan percaya kepada Yesus sebagai utusan. Kalau dalam Islam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Percaya kepada Allah sebagai Tuhan dan percaya kepada Nabi Muhammad sebagai utusan. Sama ketika Allah mengutus Yesus, hidup yang kekal mentuhankan Allah dan Yesus sebagai utusan. Dan tidak ada, sudah tahu obok-obok Bible itu, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, kecelakaan semuanya. Ini tidak ada. Kalau kamu ini ingin masuk surga, tuhankanlah Yesus. Tidak ada. Gak ada sama sekali. Silakan. Iya, ya. Ini kok agak lain nih, Bang Taufik. Ini kok bentar, saya double. Apanya gak lain? Masih doubling ya? Enggak. Oke. Makanya cari tema yang saya sudah sudah kuasai. Kalau itu sudah final, tidak mungkin mampu kamu debat kalau keselamatan itu. Cari tema yang kamu kuasai apa? Enggak, itu tadi kan sudah. Maksud saya gini loh. Tadi kan saya sudah terangkan bahwa keselamatan itu di dalam Biblos itu hanya melalui Yesus Kristus kan. Oke. Jadi menurut Yesus, kan menurut Yesus melalui Yesus harus mentuhankan siapa menurut Yesus? Oke, Anda bawa tadi Yohanes 17 ayat 3 ya. Oke, sebentar saya buka. Ya, silakan. Saya itu kalau seperti itu saya lebih suka buka ya kan. Nah, silakan. Jangan asal nyerocos Ya, kan silakan. itu susah kita kalau asal nyerocos, Bang. Silakan. Oke ya. Kalau Anda ingin baca ayat 3-nya, kita baca dari ayat Iya. 1 aja lah. Ayat 2 aja. Terserah, mau berapa terserah milih sendiri. Oke. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Jadi sebelum ayat 3 ini kan ada ayat 2 nih, bahwa di situ dikatakan Bapa itu memberikan semua yang hidup kepada Yesus, dan Yesus memberikan hidup yang kekal kepada mereka yang diberikan Bapa. Caranya bagaimana? Iya, sabar dulu lah. Ini kan saya lagi ngomong, Bang. Jadi, jadi di sini diterangkan bahwa Yesus itu adalah memberi hidup yang kekal. Sampai di sini Anda setuju nggak dengan ayat ini? Caranya bagaimana caranya? Iya. Berarti Anda setuju kan bahwa Yesus memberikan hidup yang kekal? Iya, sama dengan Nabi Muhammad. Kullu ummati aku bisa. Nggak sama. Di mana dikatakan Muhammad itu memberikan hidup yang kekal? Gimana? Oke. Nabi Muhammad beri hidup yang kekal. Setiap umatku pasti masuk surga. Caranya itu bukan memberikan hidup yang kekal, itu menyatakan informasi, Bang. Beda. Udah, silakan caranya bagaimana? Ayat nomor 3-nya caranya. Ya, Anda setuju dulu kan bahwa Yesus itu memberi semua hidup para yang nabi kekal. mengajarkan keselamatan kekal. Iya, semua para nabi.
Bukan mengajarkan keselamatan kekal. Ini adalah apa yang saya bilang. Di sini dikatakan bahwa Yesus itu memberikan hidup yang kekal. Iya. Bukan memberitakan seperti yang Anda bilang. Ya, terus caranya sekarang harus menuhankan siapa? Bukan. Kalau Anda percaya kepada Yesus, Anda memperoleh hidup yang kekal. Kan begitu Dia dulu. percaya sebagai utusan Matius 15:24, sebagai nabi Markus 9. Lari-lari terus. Anda tadi bawakan Yohanes 17:3. Ya udah, kan, gimana caranya? Ya coba, gimana caranya? Kan dia bisa memberi hidup yang kekal. Karena Caranya Bapa yang harus memberikan apa? kepada Yesus dan Yesus yang memberikan hidup yang kekal. Ya terus caranya harus Makanya saya di sama ayat ya. sabar, Oke, Pak. di ayat 3-nya. Ya caranya sekarang, silakan. Ya, makanya karena Bapa yang memberikan kepada Yesus dan Yesus yang memberikan hidup yang kekal, makanya harus mengenal dua-duanya. Begitu, harus mengenal Oke, Bapa, mengenal dua-duanya. mengenal Yesus. Sama seperti saya mengenal dua-duanya, mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad. Pertanyaannya, yang mana yang Tuhan, yang mana utusan? Situ. Oke, kalau Anda sebentar, kalau Anda tadi bawakan di Yohanes 17 ayat 3, apakah bisa memperoleh hidup yang kekal itu hanya dengan mengenal Bapa? Tidak, sama seperti Apakah bisa Islam. hanya dengan mengenal Yesus? Tidak. Tidak, Jadi dari iya. ayat Dua-duanya. sabar, Bang. Ya. Makanya dari Yohanes 17 ayat 3 menerangkan bahwa kesatuan antara Bapa dan Yesus. Ya, berarti Begitu. Yesus sebagai apa di situ? Yesus ini adalah bagian dari Bapa. Begitu Sebagai dikatakan apa di di sini. situ? Di ayat di situ Yesus sebagai takut ya. Yesus sebagai nggak ada dikatakan Yesus sebagai apa di sini. Ya, Di coba sini baca hanya ayatnya saja, biar orang tahu ayatnya saja, baca coba. Mengenal satu-satu yang benar dan mengenal Yesus. Sebentar, saya bacakannya, saya bukakan. Oke. Sama seperti engkau telah memberikan, sebentar. Dan inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Elohim yang benar, dan Yeshua HaMashiach yang telah engkau utus. Nah, berarti Yesus Sebagai iya. pemberi hidup yang kekal. Kalau Yohanes 17 itu sebagai pemberi hidup yang kekal. Gimana itu dia? Yang mengenal Yesus yang telah engkau. Di sini Yesus itu sebagai pemberi hidup yang kekal, dikatakan dalam Yohanes Dan 17 mengenal ayat 3. Yesus yang telah engkau Tuhan gitu. Yang telah engkau utus. Nah, berarti Kenapa? sebagai Tuhan atau sebagai utusan di situ? Di sini menerangkan Yesus itu memberikan hidup yang kekal loh. Di ayat 2. Kok ketawa? Kenapa, Bang? Coba, dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Berarti Yesus sebagai utusan atau sebagai Tuhan? Di situ dikatakan Yesus memberikan hidup yang kekal. Dua-duanya. Oke lah. Iya kan? Anda bantah data. Gimana nya? Coba jawab yang jujur. Berarti Yesus di situ sebagai Ya, pemberi hidup yang kekal Yesus, lihat di ayat 2. Betul nggak? Betul nggak apa yang saya sampaikan? Saya bohong atau enggak? iya, caranya harus mengakui Yesus sebagai Caranya mengenal kedua-duanya, mengenal Bapa, mengenal Yesus. kedua-duanya. Itu caranya. Oke, kedua-duanya Bapa dan Yesus. Bapa sebagai apa di situ? Yesus sebagai apa di situ? Oke. Ayat 3 ya. Dan inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka harus mengenal engkau dan mengenal Yesus, katanya kan di ayat 3. Oke, engkau di situ sebagai apa? Ya Bapa. Oke, Bapa kan Tuhan langit dan bumi kan menurut Yesus kan? Ya, Matius 11:25. Yesus sendiri sebagai apa? Jangan lompat-lompat, Bang. Tadi Anda bawakan Yohanes 17. Nah iya, di ayat itu mengenal engkau yang Bapa, lain. satu-satunya Tuhan yang benar, Allah yang benar, dan mengenal Yesus. Mengenal Yesus yang telah Utusan. engkau utus, katanya. Mengenal berarti Yesus yang telah engkau utus. Yesus utusan apa? sebagai utusan yang mulia. Tidak masalah, yang penting utusan. Iya udah. Ya udah. Ya Kak udah. dah. Kak dah. Ya, ya. Nah, izin Master Kalam ya. Ya, Ini silakan, kan belum selesai kelarnya. Ya, ya, silakan. Nah, ini kan belum selesai karena HP saya tadi mati kan. Nggak sampai tadi kan. Ya, Nah, iya, ya saya mau saya tanyakan kepada Master kepada Ustadz Tata, di mana datanya kalau Nabi Muhammad menjamin para umatnya Oke, untuk masuk Fusilat surga, 30. silakan. Terima Fusilat kasih. 30 Al-Baqarah 25. Sama dengan Yohanes 13:3, Yohanes 5:24
Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Jadi orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah dan tidak menyekutukannya, wa abshiru bil jannah, maka dia akan masuk surga. Sama seperti Yesus. Yesus, ya Tata. Kalau ingin selamat masuk surga gimana? Ya Tuhan karena Allah. Mengenal Allah satu-satunya. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Oke, nah sekarang saya nanya ke kamu. Kalau ingin kekal di surga, siapa yang harus saya tuhankan? Allah dalam Yesus Kristus. Di mana datanya? Kalau kamu hidup yang kekal, tuhankan aku dan Allah. Di mana? Kasihan, Oten. Bentar ya, sebentar ya. Ya, Sebentar dulu, sebentar. tunggu 2 hari. Ya, sambil di tap-tap layar, posting ulang dan di-share-share teman-teman ya. Laporannya digas ya. Pagi-pagi kita menginjili para misionaris modal master apa sih ini? Master Congor. Kopiku hilang. Kopi bisa hilang. Yang saya sayangkan teman-teman, ini kebanyakan teman-teman Islam menolak Qurannya sendiri. Apa yang dinarasikan Quran dilarikan ke tafsir, seolah-olah tafsir itu lebih benar daripada Qurannya. Kan jadi aneh. Master Kalam. Ya. Oh, Master lanjut. Kalam. Ya. Ada 2 page itu, Bang. Iya, ya. Silakan. Coba buka Yohanes 3:16. Yohanes 3 ayat 16 ya. Iya, sampai 17 ya. Yuk, saya bacakannya. Saya bacakan aja lah ya. Oke. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Mantap. Oke. Betul kan? Keselamatan hanya Agar di dalam supaya Yesus orang yang Kristus. percaya memperoleh hidup yang kekal. Saya harus percaya Ya, sebagai apa? untuk kekal melalui siapa? Ya, iya. Agar supaya Ya, orang melalui percaya Yesus. Coba Bang Master Kalam. Iya, betul. Master Kalam. agar supaya yang Kalam. percaya kepada Coba Yesus buka Titus 3 ayat 15 Bang. memperoleh hidup yang kekal. Ya, sebentar Bang Harus Tasta, percaya ayat sebagai berapa? apa? Titus 3 ayat 15. Bacakan. Titus ya, 3 ayat Ya, 15. Titus 3 ayat 15. Cuma gitu aja dalilnya. Itu mainan Salam. kok, ya, kayak gitu. Oke, sebentar Bang. Salam dari semua Kalau orang salah yang di bersama aku Titus di 3 ayat sini. 5 Bang. Titus 3 ayat 5. Kok jadi lari ke situ? Ah, salah itu. Salah ayat. Coba Bang, coba Titus 3 ayat 5 Bang. Oke. Boleh. Titus 3 Kalau ayat yang 5. kayak gitu bukan data mainanku itu. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, apa maksudnya? Berarti keselamatan itu melalui Roh Kudus Terus. dan melalui Yesus Kristus. Pertanyaannya, Udah, agar udah. supaya orang percaya ke dia. Tunjukkan di mana datanya. tunggu dulu. Nabi Muhammad menjamin keselamatan dalam keselamatan dalam Islam. Ya, silakan. Gantian. Anda ada Kata bertanya, Yesus. saya sudah Di menjawab. dalam Saya bertanya ayat lagi lu udah. Ya, jangan ya, mau dijawab ini. Ini mau dijawab. Mau dijawab ini, mau dijawab. Di ayat itu. Anda sudah bertanya, Tunggu, saya tunggu. menjawab. Saya tanya balik. Kamu nipu-nipu. Saya tanya kamu. balik. Tunggu dulu. Saya tanya tunggu. balik. Di ayat itu, agar supaya orang percaya kepada dia Yesus memperoleh hidup yang kekal. Percaya Iya, sebagai apa? melalui Yesus keselamatan Percaya itu. sebagai apa? Iya. Mana? Kalau Sebagai saya gini, utusan kita harus kalau sebagai saya nanya ke Yesus, mengikuti kamu itu Rasul yang mulia. Siapa Rasul mulia? Dah mau Dia dialog. siapa Rasul mulia? Aku dia. Ya, saya tanya kamu, siapa Rasul mulia? Ya Nabi Atau yang paling mulia siapa? Semua para nabi la nufarriqu baina ahadin minhum. Kami tidak membeda-bedakan para nabi. Emangnya kamu? Yesus dikatakan orang Galatia 3:13. Yang mengutuki Yesus ini kan orang Kristen. Kalau Islam memuliakan Yesus. Yesus, saya percaya ke kamu sebagai apa? Sebagai nabi tata. Markus 6 ayat 4.
penyampai firman Yohanes 3:34 sebagai utusan Matius 15:24. Ya, tugasku ini menyampaikan firman Yohanes 17 ayat 8. Tuhan yang benar adalah Bapa, Matius 11:25. Yang satu Markus 12:29. Yang Esa yang tidak kelihatan Yohanes 5:37. Saya percaya semua ucapan Yesus. Yang nggak percaya kan Kristen. Aku ini utusan, enggak kamu Tuhan. Aku nabi, enggak kamu Tuhan. Aku ini penyampai firman, enggak kamu firman. Yang menolak Yesus kan cuma Kristen di dunia ini. Oke, saya tanya Tata, yang mati syahid di hari Jumat siapa? Surah Al-Baqarah 163. Mati syahid apa? Baca, mati syahid Ya, gimana? baca. Loh, ya kamu Nah, baca. coba Bang Master Kalam. Coba Biasa Al-Baqarah buka 163. Coba buka Al-Baqarah 163. Bacakan. Al-Baqarah ya. Al-Baqarah surah 2 ayat berapa? 163. Bacakan. 163. Oke, sebentar ya, saya buka. Oh, ada ya mati syahid di hari Jumat. Ya, sebentar. 163 gak ada. Kamu jangan bodoh-bodohin orang. Wa ilahukum ilahu wahid. Tidak ada di situ hari Jumat apa kamu? 163. Sabar Bang Tahta, kita baca dong. Kita buka data ya kan. Bang Enggak, Tahta dia kok salah. Baca ayatnya salah dia tuh. Tidak ada kayak gitu. Coba kamu baca yang keras. Kamu baca yang keras, Pak. ya sebentar. 163 ya. 163. Oke. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Dia. Kayaknya salah ayat, Bang. Ya, betul. Dari tadi salah Ya, yang mati syahid di situ siapa? Yang mati syahid di situ siapa? Ayo saya tanya, yang mati syahid di surah Al-Baqarah siapa? Di mana? Mana mati saya di ayatnya aja salah gimana sih? Yang di situ Ketawa siapa? Yang di situ siapa? Bentar. Lu mute dulu, jangan ada pembodohan. Mute dulu, bentar. Master Kalam itu ayatnya bener nggak? Ini sama Kristen ya, Master Kalam nih. Bener nggak ayatnya Master Kalam? Jangan melindungi yang salah loh. Ya katakan ya, tidak katakan tidak, Master Kalam. Ayatnya salah apa benar? Abang itu tadi salah nyebutkan ayatnya ada di ayat 154, tapi ada ayat, dia bukan itu, ada ayatnya. 154 saya bacakan ya. Saya bacakan nih. Dan janganlah kalian mengatakan untuk orang yang terbunuh di jalan Allah, mati di medan perang atau mati syahid, bahwa mereka itu mati, mereka itu hidup, dan akan tetapi kalian tidak mengetahuinya. Betul. Di mana hari Ya, Jumat? di situ yang dikatakan mati syahid siapa? Ya. Di hari Orang Jumat. yang fisabilillah udah dijelasin di ayatnya. Yang berperang fisabilillah. Iya, aku tanya, Yesus mati hari Jumat enggak? Loh, kok hari Jumat? Gimana di situ jelaskan hari Jumat? Coba baca lagi, baca. Saya tanya. Yesus mati di hari Jumat enggak? Gimana di situ Kristen menjelaskan hari Jumat? Jumat Agung itu dia mati hari apa? Gak nyambung, ayatnya kamu gak nyambung. Coba baca lagi, Maksudnya baca. begini Bang Tahta, kenapa hari Jumat itu jadi Jumat Agung begitu? Abang juga kan mengagungkan Jumat ya kan? Karena Yesus mati di hari Jumat, itu maksudnya loh. Jangan kamu berbohong. Jangan kamu baca menjelaskan tentang hari nggak di situ. Dikatakan di sini mengenai Hari mati Jumat. syahid, mati syahid. Iya, mati syahid siapa? Gitu. Kamu tahu nggak orang mati syahid itu apa? Orang yang berperang di jalan Allah. Mana hari Jumat di situ? Iya, di situ dikatakan itu hari Jumat enggak? Loh, kok hari Jumat sih? Iya, hari Jumat loh. Nggak ada tulisan hari Jumat. Kalau di Islam mati syahid itu mati yang di jalan Allah. Kalau di Kristen Jumat berkah itu mati yang dibunuh Iya, secara iya, mati Romawi. di jalan Allah siapa? Itu bedanya. Kepada Tuhan siapa? Di situ. Ketaatannya kepada Tuhan siapa? Di situ mau hari Sabtu, mau hari Minggu, yang penting dia fisabilillah, jihad fisabilillah. Iya, yang mati di jalan Allah siapa? Udah, botol kamu, botol. Udah, dari 2 kali masih ayat saya. Ngamuk dia, ngamuk di Takta. Ngamuk Takta. Ya Kamu itu serba menjelaskan salah. Quran. Udah Bedanya sampai yang mati syahid itu mati di jalan Di situ Allah. siapa? Jumat itu yang mati syahid itu yang mati di jalan Allah, beda dengan Kristen. Tuhannya itu mati Allah bukan di siapa? jalan Allah tapi dibunuh tentara Yang Romawi. siapa mati di situ? Yang santang. Kau siapa?
Pokoknya orang yang mati syahid. Siapa ya, banyak ribuan. Iya, yang mati syahid yang di jalan Allah kan? Iya. Iya, yang di jalan Allah. Ini jalan Allah itu siapa dengan ketaatannya dalam mikul salib? Aduh, dia coba. Aduh, hening kepalanya saudara. Mati dia saudara, mati kutu dia. Pantesan kamu murtad kamu. Ya berarti Iya gini begitu, Kace. mati Israel. Iya iya dengan Kace, jalan Kace, ya Allah. dengerin. Lu dengerin dulu. Kace, dengerin dulu lo. Lu dengerin dulu, dengerin gua. Dengan ketaatan dengan Ya jalan ya udah. Allah Ya itu gua ikutin. adalah Isa Al-Masih. Oke, berarti Isa sama Yesus sama ya. Berarti Isa sama Yesus sama ya. Ya Isa sama Yesus sama ya. Ya, Isa sama Yesus sama. Ada Kace. Kenapa kamu udah keguguran kamu dulu itu? Mati. Ya berarti Isa sama Yesus sama ya. Oke, botol. Bentar, turunin dulu. Ini dia ngoceh terus. Berarti Isa sama Yesus sama ya, Bang Kalam ya. Kata si Kace tadi Isa sama Yesus sama. Katanya saya jawab beda. Itu beda. Nah, ini berbeda lagi. Ya, memang berpendapat kan boleh ya kan? Kalau Anda tanya saya ya beda. Iya. Tapi kalau tanya Yesus siapa dirinya, siapa Tuhannya, tanya ke saya. Karena Kristen tidak mungkin paham itu. Ya udah, Anda bebas berpendapat kok. Tapi apakah pendapat Anda benar ya belum tentu. Benar, ayo kita dialog. Ya udah, benar. Dari tadi kita kan dialog. Gimana nih Anda? Silakan, Bang Tata. siapa Dari tadi menurut kita kamu kan Yesus dialog itu? kan? Ya coba kamu terangkan Yesus itu siapa? Yesus itu adalah jalan keselamatan di dalam Biblos, itu aja, nggak ada penerangan yang lain. Aduh, kalau kayak gitu tidak bisa dialog namanya. Kenapa? Karena kamu udah kenal Yesus itu sebagai apa? Maksud Tuhannya Anda, siapa? saya Punya harus Tuhan? muter Oke. kayak Anda. Punya Tuhan nggak Yesus? Yesus punya Tuhan nggak? Yesus punya Tuhan, nggak ada dikatakan Yesus punya Tuhan. Di dalam Matius 11:25 itu bersyukur kepada siapa dia? Oke, kita baca saja. Saya lebih suka baca ayatnya loh. Ya silakan, Matius 11:25 aja lah. Oke, Matius 11 ayat 25. Oke. Pada waktu itu ia pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, katanya, Tuhan langit dan bumi, karena semua itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Oke, bersyukur Gimana kepada ini? siapa? Siapa Tuhan langit dan bumi di situ? Kepada Bapa, katanya. Tuhan. Kepada Bapa, Tuhan Terus? langit dan bumi. Nah, berarti Bapa itu Tuhan langit dan bumi kan? Iya. Terus Oke. kenapa Anda bilang Bapak Oke. itu Tuhannya Yesus? Loh, sama seperti saya. Aku bersyukur Enggak lah, kepadamu ya Allah. aturannya Tuhan. tadi dia bilang begini, aku bersyukur kepadamu Tuhan, kan begitu. Ini kepada Bapa. Sekarang sama seperti saya punya Tuhan Allah. Aku bersyukur kepadamu ya Allah, Tuhan langit dan bumi. Kenapa? Karena memang Allah itu Tuhan langit dan bumi, makanya saya bersyukur kepada dia. Ayo. Aduh, kasihan nonton ini. Bingung ya. Memang tidak pernah baca Bible. Iya ya, paling gitu deh. Makanya Anda untuk memahami teks yang tertulis pun nggak bisa. Terus Anda bilang dialog apa yang mau dialog? bersyukur kepada siapa di situ? Bersyukur Kepada kepada siapa? Bapa, kepada Bapaknya. Bapak itu siapa di situ? Bapak Tuhan itu apa bukan? jabatannya, oke sebentar saya terangkan. Bapak itu jabatannya sebagai Tuhan langit dan bumi. Iya. Nah, Iya, dan terus? syukur. Dan Yesus bersyukur Kenapa kepada Anda siapa di situ? menyimpulkan Bapak itu Tuhannya Yesus? Loh, terus dia bersyukur kepada siapa? Kepada Bapa. Tuhannya kepada Tuhan apa bukan? Kepada Bapa dia bersyukur, kan jelas di situ. Bapak Saya itu- bacakan ulang ya. Bapak Saya itu bacakan Tuhan apa ulang. bukan? Ayo, Bapak itu Tuhan apa bukan? Ustadz gini, Bapak itu Tuhan langit dan bumi. Ditanya-tanya si Oten nih, Yesus Tuhan mana dia? Nah iya, udah jelas kok, sama seperti saya. Saya tahu Tuhan itu, Allah itu Tuhan langit dan bumi. Lalu aku bersyukur kepadamu ya Allah, Tuhan langit dan bumi. Berarti siapa Tuhanmu Tata? Ya Allah.